Ya, mari kita beri pujian untuk Bapak Pendora. Haleluya. Pujian dari Bapak dong bilang, dorang di mana ada pasti Tuhan ada. Ada amin? Puji Tuhan. Yang berikut seluruh kaum wanita. Musik pujian. Tuhan pun ada di mana-mana, Tuhan pun ada. Menyapa kita tak perlu takut, Tuhan selalu menolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada di mana-mana, Tuhan pun ada. Menyapa kita tak perlu takut, Tuhan selalu menolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada di mana-mana, Tuhan pun ada. Menyapa kita tak perlu takut, Tuhan selalu menolong saya. Ada, Tuhan pun ada di mana-mana, Tuhan pun ada. Menyapa kita tak perlu takut, Tuhan selalu menolong saya. Kita beri pujian dulu. Haleluya. Haleluya. Kita ikut acara selanjutnya. Dua wadah yang sudah tampil sudah dengan mereka bawa pujian-pujian. Pada saat hari ini kita masuk di acara berikut, diberi kesempatan untuk yang mau bersaksi. Yang telah mujizat yang dibuat Tuhan Tuhan merah, aku gelari mujizatnya, mujizat yang dibuat Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ketinggalan buat Bapak Gembala, Ibu Rohani, dan para hamba-hamba Tuhan dan jemaat sekalian yang saya kasih Tuhan. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sepanjang tahun dari Januari sampai malam hari ini, 1 tahun 12 bulan 52 minggu 365 hari malam ini kita telah berada di penghujung tahun 2022. Apa yang kita mau balas buat Tuhan selain hidup dan kehidupan ini kita bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Kami keluarga sepanjang tahun kami masih sehat-sehat sampai pada malam hari ini karena anugerah dan kasih sayang Tuhan buat kami. Itu pun kami tidak membalas dengan apa yang kami miliki, apa yang kami punyai, apa yang kami simpan sebagai harta milik kami. Kami percaya bahwa harta milik kami akan fana, tetapi mari kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi milik bagi kita, sehingga di waktu yang akan datang kita mewarisi kerajaan Tuhan. Puji Tuhan, malam ini saya percaya bahwa kita semua yang ada malam ini kita mengalami sukacita yang luar biasa karena Tuhan menjaga kita selama setahun. Walaupun suka duka datang silih berganti, tapi kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Walaupun bagaimanapun Tuhan masih menyertai kami semua. Puji Tuhan, di dalam kehidupan kami ada banyak tantangan, persoalan yang datang pada kami. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kami begitu. Tuhan senantiasa menjaga dari Tuhan. Di dalam usaha kami, mata pencaharian kami, Tuhan memberkati. Saya sebagai seorang paramedis yang sudah pensiun dalam usaha saya, Tuhan memberkati saya luar biasa. Dibanding waktu saya masih kerja, gaji saya sekian. Tapi setelah saya pensiun, Tuhan memberkati saya luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Saya malam ini bersyukur dan berterima kasih karena hidup kita Tuhan yang jaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak komentar pentingnya waktu saya kembali. Terima kasih. Haleluya. Kita beri pujian untuk kesaksiannya. Haleluya. Luar biasa sekali dengan kesaksian. Saudaraku yang terkasih, kalau tadi kita janjikan bersama-sama di dalam dasar hati kita ini, ya, kita nyanyi bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dari saudara dengan saya. Ada amin? Hidup kalau selalu beriman sama Tuhan, Tuhan tidak akan lepas. Biar ini bisa sama memandang karena selalu beriman dengan Tuhan. Ada amin? Kalau iman ini selalu kuat, biar siapapun dia tidak akan. Ya kok marah sudah tidak apa-apa. Itu tetap beriman. Ada amin? Waktu berikut, silakan Bapak Samad. Puji Tuhan. Masih ada haleluya? Haleluya. Masih ada haleluya? Ya, haleluya di 2022 harus terus kita jaga sampai di 2023. Haleluya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi siang
duduk dan hitung-hitung umur saya. Saya bulan Agustus tanggal 1 berusia yang ke-45 tahun. 45 tahun dikalikan dengan 365 hari, maka saya sudah hidup 17.065 hari di hari ini, tanggal 31 Desember 2022. Bapak Ibu bisa hitung sendiri, lahir di tahun berapa kali dengan 365 hari. Ibu ya 16 atau 15 ribu. Kita tadi siang hitung-hitung seperti ini. Sampai kepada anak yang paling bungsu. Anak yang paling bungsu 2000 sekian. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kita untuk kita harus menghitung hari-hari hidup kita. Ada haleluya. Dan banyak berkat yang sudah kita nikmati, terutama atas kehidupan. Tuhan masih menjaga, memelihara kita. Beberapa tahun yang lalu musim corona, dan kita di dalam jemaat ini tidak ada yang sakit corona. Haleluya. Tuhan menjaga dan memelihara kita semua. Ya sebab itu Tuhan yang sama yang sudah menjaga kita di tahun 2022 pasti akan menjaga kita juga. Pemerintah, kalau kita mengikuti siaran televisi 2023 menurut Bapak Presiden, itu tahun yang penuh dengan tantangan. Tetapi menurut orang-orang percaya, Alkitab menjadi jaminan bagi kita semua. Tuhan akan menjaga kita, memelihara juga memberkati kita. Sebab itu tetap jaga langkah hidup kita, tetap menjaga pelayanan kita untuk kita tetap melayani Tuhan. Ada haleluya. Yang senyum tetap senyum. Yang murah senyum itu tetap murah senyum. Ya, puji Tuhan. Kami sekeluarga mengucapkan permohonan maaf sekali lagi. Di tanggal 25 kami sudah memberikan kesaksian, dan hari ini kami sudah memberikan kesaksian. Kami mohon maaf selama 2022. Mungkin ada perkataan-perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf, dan biarlah kita tetap bergandeng tangan untuk tetap melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan tetap melayani Tuhan sampai Tuhan kembali pada kali yang kedua. Puji Tuhan, inilah kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali. Kita beri pujian bagi hamba Tuhan sama. Haleluya. Yang berikut diberi kesempatan untuk satu orang lagi. Musik pujian. Dia tidak pernah lepaskan tangan. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini merupakan Sabtu yang terakhir dari tahun 2022. Sabtu ini dan jam yang sedang bergerak ini tidak nanti kembali, tapi dia akan hilang pergi dari kita. Sejalan dengan itu, maka pada malam hari ini dari tempat ini kami keluarga Pendeta Alfius Saminam, Kepala Sidang GPD Jemaat Yaden, selamat datang Bapak Pendeta Dewi. Puji Tuhan. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pembantu mimbar, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat yang kami gembalakan apabila dalam tahun pelayanan sejak 1 Januari sampai malam ini Sabtu 31 Desember
2022 ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami keluarga pendeta Gembala Jemaat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami sungguh menyadari bahwa kami bukan manusia yang sempurna. Itulah sebabnya di sana sini pasti ada kekurangan, kelemahan, bahkan juga dosa yang kami perbuat melawan Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk itu kami terus mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga dalam perjalanan tahun yang akan datang ini kami akan terus bersama-sama berada dalam pelayanan ini dan terus dikuatkan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami keluarga sebagai gembala di jemaat ini. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat dukungan semua majelis jemaat, Bapak Pendeta Yuri dan Mama, Bapak Pendeta Saluri dan Ibu, Bapak Pendeta Jack Mebri dan Ibu, Bapak Pendeta Muda Yoer Bonai dan Ibu, Bapak Pendeta Muda Roy dan Ibu, Bapak Pendeta Muda Ruben Samai, Sekretaris Jemaat yang baru bersama Ibu, kemudian Bapak Pendeta Pembantu Mas Roy, kemudian Bapak Pendeta Oaseo yang sudah kembali ke sini, dan juga hamba-hamba Tuhan satu maupun yang lain yang tidak kami sebutkan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, bahwa dalam tahun ini jika dan apabila pelayanan berjalan dengan baik, bukan karena kami, tapi karena kita semua berada bersama-sama dan satu persekutuan. Kerjasama kita bersama-sama sehingga pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Kemudian kesaksian kami yang kedua adalah kemarin tepat tanggal 30 Desember cucu saya Ferdinand Natalius genap usia 1 tahun. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi sehingga cucu ini kemudian genap 1 tahun. Nah, tadi disampaikan oleh opanya Bapak Pendeta Muda Ersamai bahwa sudah hidup berapa ratus hari, ribu 17.000, 65 hari. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan 17.065 hari. Itu bukan mudah, saudara-saudara. Satu hari Anda bisa keluarkan biaya berapa? Yang terlebih bisa hirup napas berapa? Nah, kalau kita hitung ini, kita tidak dapat kita membalas kemurahan Tuhan. Katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam akhir tahun ini kami juga keluarga terima kasih karena Tuhan telah menolong keluarga kami atas dukungan doa saudara-saudara, sehingga anak-anak kami baik Tili dan suami, Putri dan suami, Robert yang sementara dalam tahun ini juga diberkati Tuhan. Nanti pada bulan Februari akan masuk pendidikan, dan Tika juga yang selesai praktik di Smates Jayapura, sementara juga persiapan untuk mau kenaikan kelas nanti pada tahun akan datang. Kita berdoa supaya bantu dukung doa bagi kami keluarga, supaya kami tetap menjadi berkat dan bisa mendukung pelayanan penuh di jemaat ini. Puji Tuhan. Tugas saya sebagai wakil ketua 2 di Stad Tempurere Sentani, Tuhan juga menyertai sehingga dapat menjalankan tugas-tugas saya dengan baik sampai akhir tahun di tanggal 31 pada hari ini. Terima kasih dukungannya secara khusus kepada Bapak Yuri. Terima kasih Bapak. Jabatan ini terkait dengan beliau karena bagian jatah beliau kepada Staken untuk mengusulkan saya jadi wakil 2. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itu Bapak terima kasih atas dukungannya sehingga saya ada dalam jabatan ini dan boleh melaksanakan tugas dengan sehari ini. Puji nama Tuhan. Mengakhiri kesaksian saya mengundang Tili dan Bapak Yohan bawa kecil, kemudian anak-anak saya mari saya undang datang ke depan, kita persembahkan pujian bagi Tuhan. Tika, nama gembala, mari. Ayo yang cepat. Yohan,
Rifan mana? Mana Rifan? Mana? Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang berikan kuasa Tuhan. Segala ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang berikan kuasa. Oh, terpujilah Tuhan. Yesus yang berikan kuasa. Oh, terpujilah Tuhan. Yesus yang berikan kuasa. Oh, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang kami rasakan, bahwa Allah selalu membela dan menolong kami dalam pelayanan. Baik tingkat jemaat di mana saja kami pergi, pelayanan bergereja, pelayanan di luar gereja, Allah tetap bela dan menolong kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita beri pujian. Sangat luar biasa sekali. Saudaraku, saya merasa terharu sekali. Kenapa? Di setiap tahun, di malam seperti ini, malam-malam yang bilang dia punya puncak itu, biasa ada pujian-pujian dari setiap grup begitu. Mungkin malam ini di antara pemuda 2 orang ke 3 orang atau cuma lagu.
tidak rencana, mungkin pada saat masuk di gereja, aduh menyanyi, kita juga berlaku. Ada keyboard, tinggal kasih tahu lagu apa, nyanyi. Karena apa? Hidup ini selalu saya bilang begini, kalau saya pandu pujian saya bilang, secara dunia, CVLD punya televisi besar itu, dia suka buka di malam minggu, dia buka SPK Papua itu, orang jalan di taman itu sudah kelihatan, macam di taman ini pas layar, pasti ada kelihatan. Tuhan di sana dia duduk, dia layar, dia lihat tahun kemarin dong ada, tahun ini dong ada. Ini tadi pembukaan acara Bapak Gembala bilang Sabtu ini malam minggu, Sabtu yang terakhir untuk tahun 2022. Ya, apa yang kita buat? Tapi Tuhan sayang, malam ini kita hadir semua. Kita harus beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Sangat luar biasa sekali. Besok minggu pertama kita terima tahun baru dan kita harus hadir semua. Kita harus hadir semua. Jadi besok kita hadir. Mungkin di pertengahan kita hadir, di tahun besok kita hadir lagi, tahun 2023. Tuhan tinggal lihat kita saja, kita punya umat-umat Tuhan ada. Tetapi jaga kita terus. Yang mau dijaga hadir terus. Tuhan sayang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Semua pujian acara saya tibakan di sini. Kita berdiri semua dengan satu pujian dalam nada doa. Kita mendengar firman Tuhan. Musik pujian. Mari
Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sejak 1 Januari 2022 hingga malam ini 31 Desember 2022. Beberapa waktu ke depan kami akan melangkah dan masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sehingga kami boleh ada sampai dengan malam hari ini. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua pada malam hari ini. Kami percaya bahwa bukan saja dari makanan manusia, bukan saja dari roti manusia hidup, tetapi oleh karena perkataan-perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu sendiri, itulah yang membuat kami sampai kami masih ada sampai dengan malam hari ini. Firman-Mu itulah yang akan kami dengar pada malam hari ini. Selidikilah kami dan lihatlah hati kami. Kau yang kenal kehidupan kami, biarlah Engkau kuduskan dan sucikan kami pada malam hari ini, supaya kami betul-betul layak di hadapan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tanpa firman-Mu hidup kami akan sia-sia. Tanpa firman-Mu hidup kami tidak mencapai tujuan dan sasaran yang kami tuju. Sebab itu kami memerlukan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Kami semua berdoa bagi hamba-Mu yang akan berdiri antara Engkau dan kami untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Otoritas dan kuasa Allah hadir di atas hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan-perkataan hamba-Mu adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Sebab kami akan pulang dari sini untuk membawa berkat-berkat ilahi daripada Tuhan. Kami akan membawa pesan-pesan daripada Tuhan. Kami akan membawa kekuatan-kekuatan berkat-berkat Tuhan untuk kami memasuki tahun 2023. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau kenal kehidupan kami pada malam hari ini. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami mau duduk tenang untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yerkona yang sudah berdiri melayani Engkau dengan puji-pujian. Biarlah berkat anugerah Tuhan sertai hamba-Mu, di mana saja hamba-Mu pergi dan berada, menjadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tangan-tangan kami juga akan terbuka untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kuduskan pemberian kami pada malam hari ini, besar ataupun kecil, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, ruangan ini kami kuduskan di dalam nama Yesus. Urapan Allah hadir di atas tempat ini. Roh Kudus menguasai seluruh ruangan ini. Biarlah kami duduk untuk tenang, bebas untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi korban persembahan dan kami akan menikmati firman. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam acara persembahan. Pertama diberi kesempatan untuk semua kaum pria. Yang kedua untuk kaum wanita. Musik.
Saya yakin dan percaya bahwa di malam ini setiap tangan yang berapa kali saudara bertepuk tangan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena sementara kita ada di waktunya Tuhan, sehingga waktunya Tuhan itu tidak seperti yang dikerjakan oleh manusia, tapi waktu Tuhan itu jauh lebih indah. Berapa kali lidah ini bisa bermain di dalam mulut dan kita ucapkan, dan itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga di malam ini dengan penuh sukacita,
Dia yang menyertai kita sejak Januari. Tanggal 1 Januari kita berdoa untuk Tuhan, sertai kami sampai dengan kami menjalani hidup yang ada ini dan terus kita lalui. Dan sampai di malam ini tanggal 31 Desember 2022, dia luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih Bapak Gembala untuk waktu yang diberikan bagi kami untuk bisa melayani ya di malam ini. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi saya dan saudara, dan malam ini tentu ada hal yang penting untuk kita pelajari dalam mengakhiri tahun ini. Tentu karena kita ada di dalam waktunya Tuhan, sehingga ada 3 waktu besar yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu waktu kekekalan. Waktu kekekalan ini adalah waktu yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Dia mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dia dari kekal sampai kekal. Dia Allah yang sangat luar biasa, yang di dalamnya adalah Ainon atau waktu kekekalan yang ada. Kemudian waktu yang kedua itu adalah waktu kronologi begitu. Jadi kita mulai dari tadi detik, menit, kemudian dia pindah ke jam, dari jam dia datang lagi terus sampai kepada hari, dari hari dia datang lagi kepada minggu, dari minggu dia datang kepada bulan, dari bulan dia datang kepada tahun, dari tahun dia akan jalan terus sampai ke abad. Itulah waktu kronologis yang perlu kita dapat lalui dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kronologis ini yang mulai dari tanggal 1 Januari sampai di malam ini tanggal 31 Desember 2022, berarti kita ada di dalam waktu kronologinya Tuhan. Tapi ada waktu yang terakhir, yaitu waktu yang merupakan sebuah kesempatan, adalah waktu Kairos. Berarti waktu anugerah Tuhan yang perlu ada dalam kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Kalau di malam ini berarti adalah waktu kesempatan, waktu kairosnya Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan pertolongan bagi saya, mulai dari Januari sampai dengan malam ini tanggal 31, apapun yang terjadi, itu sebuah kesempatan bagi saya. Saya harus ada dalam rumah Tuhan, menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik bagi saya, Engkau yang menyertai saya, sekalipun pandemi COVID dan lain-lain, tapi Tuhan masih memelihara saya. Sehingga di malam ini tanggal 31 berarti kita ada di dalam waktu kairosnya Tuhan, waktu anugerah Tuhan. Sehingga malam ini kita bisa bersuka-suka memuliakan Tuhan. Karena apa? Tuhan baik bagi saya dan saudara. Oke, kita buka Alkitab sama-sama. Kita buka di dalam satu suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam jemaat yang ada di Efesus. Ya, pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Ada 2 ayat yang perlu kita pelajari bersama, yaitu ayat 15 dan juga ayat 16. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kemudian kita akan baca bersama sesuai dengan apa yang Lembaga Alkitab Indonesia keluarkan, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Kemudian kita baca ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 dari pasal 5 suratan ya Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya. Tuhan baik. Sehingga apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus, maka tanggung jawab Paulus untuk harus menyampaikan kepada mereka, supaya dengan sendirinya, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita bisa menjalani tahun 2022. Sejak mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan malam ini tanggal 31 Desember 2022.
maka di dalamnya itu ada 365 hari yang ada kita bisa dapat lalui. Hari ini kita ada di hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-365, yang ke-65 itu terakhir. Nanti sebentar beberapa waktu ke depan kita sudah lalui, sehingga apapun yang terjadi kita sama-sama mengerti tentang apa waktu kekekalan ainonnya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Waktu itu cuma hanya Tuhan saja yang dapat mengetahui. Ya, saudara lihat, waktu itu kekal sampai kekal. Tetapi apa yang menyebabkan dari kekekalan yang ada bisa berubah? Dari kekekalan yang ada itu bisa berubah, itu karena apa? Manusia pertama Adam dan Hawa begitu dipercayakan ada di Taman Eden, mereka tidak taat dan setia tentang perintah Tuhan, maka dengan sendirinya waktu kekekalan yang ada itu tidak akan dijalaninya, tapi waktu kekekalan itu akan berubah lagi untuk harus menjadi waktu kronos atau waktu kronologi yang ada. Karena apa? Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka disitulah lahirlah waktu. Haleluya. Maka lahirlah waktu yang ada. Saya yakin dan percaya bahwa waktu kekekalan Tuhan itu adalah menurut Tuhan, sehingga manusia tidak dapat mengetahui waktunya Tuhan. Tetapi yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu waktu kronos yang ada, perlu kita harus cermati bersama, supaya nanti kita begitu masuk dalam waktu kesempatan, waktu kairosnya Tuhan, jangan sampai dengan kita sia-siakan hal yang ada. Paulus ingatkan mereka supaya pergunakan waktu yang ada. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal berarti orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti, sehingga menyalahgunakan hidup yang ada kepada hal-hal dunia. Tetapi dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 12, ya, dia bilang, ajarlah aku menghitung hari-hari hidup ini supaya aku memiliki, ya, hati yang penuh dengan bijaksana. Haleluya. Orang-orang yang bijaksana itu berarti harus minta petunjuk Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini begitu menjalani hidup yang ada, kita ada dalam waktu kairosnya Tuhan, waktu anugerah Tuhan, sehingga Tuhan membuktikan pertolongannya dari masa kekekalan, kemudian dia datang kepada waktu kronologis dari hari ke hari. Tuhan menyertai kita karena dia yang katakan bahwa dia itu Alfa, dia itu Immanuel, dia itu Omega. Sehingga dari perjalanan awal kita, kalau dia yang mengawali perjalanan kita, maka dia Allah Immanuel tetap akan menyertai kita sampai dengan kita akan mengakhiri hidup yang ada. Kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Ya, kita adalah milik Tuhan. Sehingga di malam ini saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, karena itu perhatikan dengan saksama. Ya, kita perhatikan dengan saksama. Oke. Kemudian, bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Oke. Biasanya akhir tahun begini tuh orang sudah mulai sibuk sehingga tidak memiliki hati yang bijaksana. Tidak bisa memiliki hati yang bijaksana dan tidak masuk dalam kategori orang-orang arif. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini adalah orang-orang arif yang bijaksana. Sehingga di malam ini apapun yang terjadi, karena sudah menyadari bahwa betul saya mulai dari Januari sampai sekarang Tuhan yang sertai saya, jadi saya tinggalkan semua kesibukan saya. Malam ini saya bawa hidup yang ada ini, persembahkan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12, ya, coba baca Roma 12 tuh. Haleluya. Ya, Roma pasal 12 ayat pertama. Ya, Bapak Sayuri silakan. Amin. Amin. Haleluya. Malam ini kita mengakhiri tahun ini cuma hanya Tuhan minta supaya biarlah hidup kita ini kita harus bawa ke rumah Tuhan. Seperti apa yang majus itu mereka ambil datang kemari untuk harus persembahkan. Di saat dengan penuh sukacita mereka keluarkan dalam dompet mereka masing-masing dari kantong mereka 3 hal yang sangat luar biasa adalah emas,
kemenyan, dan mur. Ini adalah gambaran tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu yang kita boleh bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, tapi mereka akan menikmati sebuah kehidupan yang kekal. Dan itu wujud kasih Allah itu. Ya, terjadi inkarnasi kebenaran firman Allah ini dalam Yohanes pasal 1 dan seterusnya sampai ke ayatnya yang ke-14. Itu menceritakan, dia katakan pada mulanya firman, dan firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman ini adalah Allah. Ayatnya yang ke-14 dia bilang dia akan menjelma untuk menjadi manusia. Sehingga di dalam pribadi Yesus Kristus itu kebenaran firman Allah ini, firman yang hidup. Yesus itu adalah firman yang hidup. Sehingga dia akan berubah harus menjadi manusia. Saya yakin dan percaya bahwa justru karena firman yang hidup di dalam kehidupan kita, maka dia tetap menyertai kita. Haleluya. Ya, saya tadi duduk kesaksian begitu, saya juga terharu karena dia, malam ini jauh dengan mama, anak-anak dong, ada sementara ada penting acara ibadah di sana. Kemudian ada di sini sama-sama dengan anak dokter, dengan ya istrinya, kami yang ada di sini. Saya duduk begitu cuma hanya merenungkan, kenapa di akhir tahun begini kita tidak sama-sama. Tapi oleh karena tugas dengan lain-lain seperti itu, maka kita ada di waktu kairosnya, waktu yang kronologi jadi seperti itu. Sudah, hari ini kamu di sana, kita di sini dengan lain-lain, itu karena kronologisnya seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua sekalipun berpisah, tapi karena kita ada di waktu kairosnya Tuhan, itu kesempatan. Waktu kairos itu anugerah Tuhan. Malam ini siapa yang tidak hadir dalam ibadah akhir tahun, bahkan juga nanti besok di awal bulan, berarti dia tidak tahu persis tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam masa kekekalan yang ada. Ya, masa kekekalannya Tuhan katakan satu saat dia akan kembali, maka dia akan membinasakan dunia dengan segala keindahannya. Tapi orang-orang pilihan Tuhan yang ada, orang-orang yang tadi ada di waktu kairosnya Tuhan, waktu kesempatannya Tuhan itu, Tuhan perhatikan mereka, sehingga dia yang akan menyertai mereka sampai dengan kesudahannya. Mereka akan masuk dan menikmati sebuah kehidupan yang kekal. Firman Tuhan katakan di sini, kita tidak memiliki sebuah negeri yang kekal, tapi ada negeri kekekalan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Cuma hanya adalah milik orang-orang yang tadi arif dan bijaksana, sehingga dia mampu memperhitungkan hidup yang ada dengan baik. Dia memiliki hati yang bijaksana. Saudara lihat contoh orang-orang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan yang ada itu dia akan bertumbuh, menghasilkan hasil mulai dari 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itulah orang-orang yang senantiasa bijaksana dalam melakukan kebenaran firman Allah. Orang-orang yang bijaksana contoh dalam Alkitab seperti 5 gadis yang bijaksana, sehingga dalam perjalanan pun mereka ada punya persiapan-persiapan rohani, lebihnya kan lebih. Don tidak hitung pas-pas, tapi hitunglah kelebihan yang ada. Sehingga waktu mempelai begitu datang, mereka siap untuk harus nyalakan pelita mereka untuk tetap menanti. Tetapi tadi yang berbalik itu yang dia cuma perhitungkan, cukup saja untuk nanti nyala sampai habis. Sekarang begitu mempelai itu, udah mulai balik lagi, sudah kembali pergi cari lagi, sudah tidak dapat. Sehingga waktu ini adalah waktu kairosnya Tuhan. Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Ingat, proses keselamatan itu mulai dari kelahiran kemudian sampai dengan dia harus mengalami sesaan dan kematian, kebangkitan, dia sunai, tinggal waktunya dia harus kembali. Sehingga waktu ini yang kita harus jaga supaya kita ada di waktu kesempatannya Tuhan, dan kita masuk dalam kategori orang-orang yang hidup dengan menjaga hidup yang ada, supaya sebagai orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Coba buka itu Mazmur pasal 90 ayat 12 itu dulu. Ya, baca itu supaya nanti itu punya kaitan dengan penjelasan-penjelasan firman Tuhan yang ada, karena kita bicara tentang soal waktunya Tuhan. Ya. Mazmur 90 ayat 12. Ya. Ini adalah doa dari Musa. Doa Musa itu bahwa dia pikir bahwa kira-kira apa ya, sehingga dia minta, Tuhan kalau bisa ajar kami supaya kami memiliki hati yang bijaksana dalam menata kehidupan yang ada.
Dan saya yakin dan percaya bahwa semua jemaat Tuhan di malam ini, karena kita yang Tuhan menyertai kita, kasih sayang Tuhan itu menjadi bagian yang nyata dalam hidup kita. Kita rasakan itu, sehingga di malam ini kita tinggalkan kesibukan-kesibukan yang ada. Yang malam ini dia bilang, malam terakhir, jadi sudah kalau begitu saya harus terakhirkan semua hal. Haleluya. Itu berarti dia masuk dalam kategori orang-orang bebas. Sehingga apapun yang terjadi dia cuma sibuk saja bilang, oh nanti karena besok biasanya itu kalau waktu dulu itu satu tahun satu kali yang sudah terapa. Ya, bahasa suri lampu ya mau tidak apa-apa. Apa dulu? Ya. Tapi bukan bagian itu lagi. Sudah tidak. Ya, saya yakin bahwa saudara dan saya itu adalah orang-orang yang sudah memang lahir baru dan bertobat, dan Tuhan menyertai kita mulai dari awal. Tempat ini menjadi tempat pelayanan. Tempat ini menjadi tempat di mana dididik, diajar, dibina terus dari waktu ke waktu, sehingga diperkayakan dengan kebenaran firman Allah. Karena kekayaan itu yang nanti satu saat dia akan menjadi jaminan bagi kita di saat kita mengakhiri hidup. Tapi waktu sangkakala Allah berbunyi, maka orang yang mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Orang yang hidup itu akan diubahkan sekejap mata. Terjadi pertemuan yang indah untuk orang-orang pilihan Tuhan yang ada. Haleluya. Sehingga jangan sia-siakan hidup, jangan. Ya, firman Tuhan, ayat firman Tuhan sederhana ini. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari itu adalah hari yang jahat. Saudara tahu, sementara kita boleh menapak hidup yang ada. Jokowi saja itu dia bicara bahwa nanti di 2023 ke atas itu sudah tahu kelam, kabur. Kita tahu Indonesia mau mengarah kemana. Itu seorang presiden saja sudah ucapkan seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ada di waktu kairosnya Tuhan, waktu anugerah Tuhan, dia katakan bahwa dia itu Alfa, dia itu Immanuel, dia itu Omega. Dia pasti akan menyertai kita. Sehingga waktu-waktu ini, mari kita senantiasa gunakan sebagai orang-orang yang bijak. Malam ini untuk mengakhiri tahun ini, firman Tuhan cuma hanya datang menginginkan kita supaya mari kita perhatikan hidup yang ada ini dengan secara saksama. Jangan seperti orang-orang bebas, tapi kalau bisa itu seperti orang-orang arif, orang-orang bijaksana yang senantiasa dipakai oleh Tuhan. Orang-orang bijaksana seperti itu, sehingga majus-majus yang ada itu mereka itu orang-orang bijaksana, orang pintar luar biasa. Sehingga waktu mulai mereka melihat bintang saja, ya, perhitungkan, dan kemudian Tuhan pakai mereka harus datang. Saudara lihat bahwa tema kita yang tema nasional tahun ini, bahwa dia bilang dong tidak kembali lagi untuk ketemu dengan Herodes, tapi dong kembali dengan jalan lain. Sehingga itu orang-orang yang bijaksana itu seperti itu. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu berarti masuk dalam kategori orang-orang bebal seperti itu. Tetapi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang bijaksana yang berhikmat yang ada itu, hikmat Tuhan senantiasa menuntun mereka. Jadi sebentar mungkin yang ada bahaya di sana, tapi karena hikmat Tuhan begitu datang, dia akan setel kita lagi, bawa kita dan kita belok dari jalan itu. Kita tidak masuk ke hal itu. Karena apa? Kita masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Waktu Tuhan itu jauh lebih indah dalam kehidupan kita. Terus dari waktu ke waktu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Allah ini itu terus menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kita terus dari waktu ke waktu supaya menjadi jaminan. Ya, malam ini firman Tuhan datang ingatkan kita supaya kita perhatikan hidup yang ada. Jangan sampai dengan karena sukacita begitu luar biasa jadi hari ini kita begitu balik ke sana, mulai karena kunci tahun jadi kita jalan satu malam ini sampai pagi. Kemudian dengan mulai mercun dengan lain-lain, kita mulai babat sampai dengan ini, kita tidak sadar juga mercun yang ada berpengaruh, yang satu dan sebelah itu sakit jantung dan lain-lain, bisa saja mercun bunyi satu kali bisa langsung lewat. Itu berarti secara tidak langsung kita yang bunuh. Iya, padahal firman Tuhan larang jangan membunuh. Tapi lewat kegiatan yang kita lakukan yang ada, berarti kita tidak masuk di dalam kategori orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif, tapi masuk dalam kategori orang-orang bebal. Jadi akhirnya seperti itu terbawa keluar. Ya, malam ini firman Tuhan yang didik kita, ya. Berarti dengan sendiri itu sudah harus perhatikan bahwa oh iya, ya cukup sebentar, nanti setelah selesai kita sampai di rumah, berarti kita tetap tenang ada di dalam rumah untuk berdoa.
Kita harus berdoa dengan baik untuk jam 12 yang ada. Ada yang sementara masih berdoa lagi. Mercun sudah bunyi sampai itu tidak bisa berdoa dan lain-lain lagi. Berarti kira-kira ini masuk dalam kategori orang apa ini? Bebal atau arif ini? Haleluya. Iya. Oke. Tapi saya yakin bahwa jemaat Tuhan di sini tidak seperti itu. Pasti orang-orang arif yang bijaksana sehingga waktu yang ada, waktu kesempatan yang ada itu dimanfaatkan supaya nanti begitu sebentar mulai dari jam 11 sampai jam 12 itu berarti jam 2 kita berhubungan dengan Tuhan dan berdoa masing-masing keluarga kita sudah harus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami semua walaupun kita ada mengalami sakit, walaupun kita ada mengalami masalah dengan lain-lain, tapi Tuhan baik, Tuhan yang menyertai. Karena apa? Tuhan didik kami supaya sebagai orang-orang arif yang bijaksana, maka bagian itu secara nyata kita nikmati dalam kehidupan yang ada, dan kita ada di dalam waktu kairusnya Tuhan, waktu anugerah Tuhan, kesempatannya Tuhan itu yang perlu harus ada kita miliki dalam kehidupan yang ada. Supaya jangan kita boleh dapat dipengaruhi dengan hal-hal dunia yang akan membuat kita tuh jauh sibuk sampai nanti mulai mercung bunyi begini, tersadar begini, tangan luka, kata mata dengan lain-lain kena, terus akhirnya tidak ada waktu lagi untuk you harus datang lagi untuk beribadah, tinggal cuma yang menderita dengan tangan dengan lain-lain. Berarti itulah orang-orang bebal yang tidak tahu waktunya Tuhan, kesempatannya Tuhan yang ada itu dengan baik. Ya. Saya tidak bicara terlalu banyak karena memang itu bagian-bagian itu kan ini yang perlu diingatkan malam ini. Supaya kita tetap menjaga hidup yang ada dengan baik. Karena apa? Kesempatan. Masih hidup itu sebuah kesempatan. Saudara tahu ada banyak orang yang sementara itu botol infus masih gantung, dia tidak akan bebas lagi untuk menyembah Tuhan dan lain-lain. Malam ini dia ada tidur sementara, aduh pikir untuk bagaimana hidup yang ada dengan lain-lain. Tapi kalau saudara dan saya masih kuat, masih sehat dengan lain-lain, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang perlu kita harus syukuri, karena itu kita ada dalam waktu kairusnya Tuhan, waktu anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada, tapi manfaatkan itu. Ya. Sementara kita ada di tanggal yang terakhir, mulai dulu evaluasi. Kira-kira mulai dari Januari 365 hari ini, tiap hari itu saya ada lakukan pekerjaan yang baik kah, atau saya ada lakukan yang buruk. Itu evaluasi. Evaluasi itu mulai jalan. Kita mesti lihat kira-kira yang mana yang baik ini banyak kah, atau yang buruk itu lebih banyak. Sementara mulai merenungkan firman ini. Tuhan, kalau mungkin yang buruk berarti saya nanti begitu ada di tahun 2023. Tuhan ajar saya supaya saya sebagai orang-orang arif dan bijaksana, supaya saya menggunakan hidup jangan seturut dengan rencana Tuhan. Jangan menurut rencana saya. Karena apa? Menurut rencana saya, pasti dengan sendirinya banyak masalah yang saya hadapi. Tapi kalau begitu ada dalam rencana Tuhan, ya berarti kita ada dalam waktu kairusnya Tuhan, waktu ini. Dia bilang, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan itu Tuhan akan siapkan bagi saya dan saudara. Setiap anak-anak Tuhan yang malam ini hadir di tempat ibadah, baik kita yang ada di Jemaat Yarden dan semua jemaat-jemaat yang ada, saya yakin dan percaya bahwa kita dalam proses rencana Tuhan yang luar biasa. Bukan rancangan yang menuju ke kecelakaan. Manusia bisa berandai-andai, manusia bisa berkira-kira dengan lain-lain, tetapi itu terbatas. Tapi rancangan Tuhan, dia katakan bahwa dia yang mengetahui rancangan-rancangan yang ada, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Sehingga waktu kesempatan ini, waktu kairusnya Tuhan, waktu anugerah seperti ini jangan sia-siakan. Tapi baiklah engkau datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Karena tidak ada persembahan lain yang kita berikan, hanya ucapan syukur. Itulah korban kita yang sejati yang kita berikan kepada Tuhan dengan membawa hidup yang ada, supaya ibadah kita yang ada itu adalah ibadah yang kudus, kemudian ya benar, berkenan kepada Allah. Ya. Kalau hidup dia kudus, kemudian dia berkenan kepada Allah, itu yang perlu masuk dalam kategori orang-orang yang tadi arif dan bijaksana. Tapi kalau sampai dengan orang-orang yang tidak arif itu yang tadi, sedikitnya contoh-contoh tadi seperti itu, mulai pengaruh kiri kanan dengan lain-lain,
dia mulai terbawa dengan kondisi yang ada. Ingat, hidup ini sebuah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Sehingga tatkala kita masih hidup, mari kita harus banyak datang kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Karena Tuhan, kasih-Mu jauh luar biasa dalam hidup ini. Engkau yang menyertai, Engkau yang menghidup. Ya. Saya tidak terlalu jauh lebih banyak untuk firman Tuhan. Cuma penekanan kita yang ada ini. Soal waktu yang ada, sehingga perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan gunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ingat banyak kejadian-kejadian yang terjadi sehingga akan membuat kita terbawa kepada hal-hal yang lain. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi orang-orang arif, orang-orang yang senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan, sehingga hidup yang ada ini diberkati oleh Tuhan senantiasa. Yang menjadi ayat kesimpulan kita dari kebenaran firman Allah yang ada, sama-sama kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20 bagian B. Itu salah satu perintah Tuhan. Injil Matius pasal 28. Iya. Ayatnya yang ke-20. Baiklah kita baca mulai dari ayatnya yang ke-20 ya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-20. Ya. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silakan dulu. Malam ini cuma hanya ajaran dan didikan yang disampaikan melalui kebenaran firman Allah. Ketahui bahwa Tuhan yang nanti akan sertai kita sampai ke akhir zaman. Dari kekekalan yang ada itu, dia bilang dia yang sertai dan tidak ada waktu yang membatasi. Ya, yang membatasi itu adalah di waktu kita mulai jatuh ke dalam dosa, maka waktu itu akan berhenti dengan lain-lain. Tapi kita ada dalam waktu kesempatannya Tuhan, maka di dalamnya dia katakan bahwa dia akan sertai kita sampai akhir zaman. Ketika sampai di akhir zaman, maka kita akan menikmati sebuah kehidupan yang kekal yang Tuhan akan sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita di malam ini melalui ayat-ayat firman Tuhan yang sangat singkat, tapi di dalamnya memberikan jaminan bagi kita dalam mengakhiri tahun 2022 yang ada. Dia yang akan sertai kita. Dia yang berikan pertolongan bagi saya. Haleluya. Tuhan baik dan baik dalam hidup yang ada ini. Ajaran-ajaran dan didikan-didikan yang sangat luar biasa melalui kebenaran firman Allah. Ketika kita setia untuk melakukannya, dia pasti akan berikan pertolongannya, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Kasih waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Gembala. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, hidup ini kalau diperankan seperti film, kemudian sutradaranya bilang, Pak, nanti mainkan peran ya. Bapak ditawarkan, kita semua ditawarkan, Bapak nanti main peran sebagai orang yang nanti tukang marah-marah, Bapak nanti main peran sebagai orang yang tukang pukul, Bapak nanti main peran seperti orang yang tukang mabuk. Kita pasti bilang, tidak mau, kami mau jadi orang yang baik-baik saja. Waktu 1 Januari 2022, skenario hidup itu diatur, tapi Tuhan beri kebebasan kepada kita. Yang kita tidak inginkan pun pasti kita lewati.
Siapa ingin sakit di tahun 2022 kemarin? Hari ini, terakhir. Siapa pernah mau terima sakit? Kan tidak ada. Tapi akhirnya kita sakit juga. Saya bilang amin. Kemudian siapa yang bilang tidak ada di antara kita yang meninggal? Ada juga yang meninggal di antara kita. Katakan amin. Kita tidak suka susah, tidak suka duka. Tapi kemudian itu kita lewati. Setelah itu, di antara kita ada juga yang berhasil. Seandainya Tuhan tawarkan, kami pilih yang baik-baik saja. Tapi kemudian ini tahun yang rahasia. 1 Januari ketika kita memulainya, tahun rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa menceritakan nanti kau lewati begini. Tidak. Tapi kemudian kita jalani dan kita mulai tabrak kesulitan, kita tabrak kesakitan, kita tabrak semua. Kita lewati sampai malam ini Sabtu 31 Desember 2022. Kita lewati semua. Ibarat perjalanan kita sampai pada akhir dari satu perjalanan panjang di tahun 2022. Kita sudah tiba sekarang. Haleluya. Haleluya. Kalau hati tidak bijaksana seperti yang disampaikan firman Tuhan, kita tidak bisa lewati badai hidup sampai malam ini. Amin. Tapi luar biasa firman Tuhan kepada kita. Ingatkan kita. Karena hati yang bijaksana, pikiran yang dibijaksanai oleh Tuhan, ketong bijaksana atau hidup sampai pada malam ini. Katakan amin. Bukan karena ketong pandai, bukan karena ketong pintar, tentu segala hal, bukan. Karena Tuhan beri hikmat kepada kita untuk menjalani kehidupan. Ada haleluya saudara-saudara. Siapa yang pernah pilih peran nanti jadi orang susah di tahun 2022 kemarin? Siapa yang pernah pilih peran saya mau jadi orang sakit? Tidak ada. Tapi sakit datang. Tuhan tolong kita lewati sakit itu. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak sendiri tidak mungkin pilih saya, Om ini meninggal dari dia. Tidak mungkin. Tapi kemudian episode kehidupan itu dilalui. Itulah Tuhan yang mengatur hidup ini. Amin. Ada haleluya. Siapa yang menyangka Bapak Samai kemudian kemarin dilantik jadi kepala bidang. Haleluya. Ya Tuhan atur semua episode hidup ini. Lagu bilang begini, hai malam kunci tahun 2022 kemarin kita dengar. Bawa kabar apakah? Yo, rahasia datang. Tapi hari ini rahasia itu semua terbuka. Kita jalani sampai pada malam. Haleluya saudara. Kita starting point mulai tahun itu. Dan malam ini kita tiba akhir tahun. Puji Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Amin. Semua anugerah Tuhan. Bapak Pendeta terima kasih, firman Tuhan luar biasa. Tuhan kasih hikmat, jadi bapak-bapak pimpin anak-anak, mama-mama jaga bapak-bapak, bapak-bapak jaga mama-mama. Ketong baku jaga ketong sampai malam ini. Karena hikmat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan dan rahmat Tuhan. Ketong ada semua sampai malam ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Kita tidak luput, saya tadi bilang sebagai gembala tidak luput dari kekurangan, kelemahan, apalagi dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita semua ada sampai malam ini. Kita akan terima perjamuan kudus. Perjamuan ini mau mendekatkan kita kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa hanya oleh anugerahnya kita ada sampai pada malam ini. Puji Tuhan, singers, musik lengkap. Ku ada karena anugerahmu. Kita akan naikkan pujian ini, lalu kita dilayani dengan perjamuan kudus. Saya mohon kesediaan hamba-hamba Tuhan ada di depan bersama-sama. Kemudian kita nikmati perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku ada karena anugerah. Haleluya. Yuk. Ku ada sebab anugerahmu. Mari, hamba-hamba Tuhan. Katalah kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku
dan selalu kamu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak menikmati perjamuan kudus. Umat-Mu akan melayani, hamba-hamba-Mu akan melayani umat-Mu, ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak melakukan pelayanan perjamuan yang kudus ini, Tuhan. Kami sungguh dan sangat menyadari 365 hari sampai malam ini, tak satu pun kami yang luput dari dosa. Kami manusia lemah, kami hina, kami hina di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang telah menyakiti hati Tuhan. Timbangan hidup kami malam ini, kami berkata hanya sedikit mungkin yang telah kami buat di hadapan Tuhan. Dan mungkin ada begitu banyak perbuatan yang telah menyakiti hati Tuhan. Malam kunci tahun ini Tuhan, kami mau kunci yang lama dengan perbuatan yang lama. Seiring telah terbenamnya matahari di 2023 sore tadi, maka semua yang telah kami lalui dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami pun membenamkannya dengan perginya matahari yang terbenam sebagai tanda hari telah malam dan tenggelam di tahun 2022. Kami kubur semua, dan Tuhan ampuni kami untuk kami mau menerima perjamuan yang kudus ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa surgawi, kami siap menerima perjamuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap di tempat, hamba-hamba Tuhan akan melayani saudara. Terima kasih Yesus.